Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Uqaddimu nafsi ismi Muhammad Fayyad Hikami wa humri 21. Askunu fi syari Yunus wahid rokmu ahada asyar. Sukabumi Shimaliyah Kabunjeruk Jakartal Gorbiyah. Ana talibu fi jami'atil azhari Indonesia. Yang saya hormati Bapak Febri Priyo Yudanto selaku dosen mata kuliah bahasa Arab serta dosen-dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang korupsi. Korupsi dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan tercela berupa penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Biasanya dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti uang atau fasilitas publik. Tindakan ini sangat merugikan negara, merusak moral dan juga bangsa. Dan tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang praktik korupsi dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Ayat ini melarang kita untuk memakan harta orang lain secara tidak sah atau batil, termasuk dengan cara suap, manipulasi, atau penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya ada juga Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan keras terhadap perilaku korupsi. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami angkat sebagai pejabat atas suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan 1 jarum atau lebih dari hasil kerjanya, maka itu adalah ghulul atau pengkhianatan yang dalam bahasa modernnya yaitu korupsi yang akan ia bawa pada hari kiamat. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa bahkan menyembunyikan 1 jarum saja dianggap sebagai dosa besar, apalagi mengambil uang rakyat dalam jumlah besar. Korupsi merusak moral dan ekonomi bangsa, karena korupsi dapat menyebabkan yang pertama, dana publik tidak sampai ke rakyat kecil. Lalu yang kedua, ketimpangan sosial semakin parah. Yang ketiga, rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Yang keempat, ekonomi negara terganggu. Lalu yang kelima, generasi muda kehilangan teladan kejujuran. Korupsi juga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk perbuatan yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Hud
ayat 85 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sanu fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Tindakan korupsi jelas merugikan hak-hak rakyat dan termasuk bentuk kerusakan di muka bumi. Keadilan tanpa pandang bulu. Islam menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah orang-orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi simbol kesetaraan hukum dalam Islam. Tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun, bahkan keluarga Rasul pun tidak luput dari hukum jika melakukan pelanggaran. Jadi kesimpulannya, sebagai umat Islam, mari kita jadikan kejujuran dan amanah sebagai karakter utama. Mari kita lawan korupsi mulai dari hal kecil, seperti tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak menipu, dan berani berkata benar meskipun pahit, karena korupsi bukan hanya urusan negara, tapi juga urusan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.